Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi kembali anak-anak. Apa kabarnya pagi ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Dan sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasanya kita mengawali dulu dengan berdoa. Nah, kepada anak ibu, Aska dimohon untuk memimpin doanya. Syarat kepada ibu guru kita. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, amin. Nah, kita sudah selesai berdoa. Nah, siapa anak-anak ibu yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ada yang tidak hadir? Coba lihat temannya kiri kanan, depan belakang, ada yang tidak hadir? Jumlahnya berapa orang? Sekarang berapa? Berarti kurang satu. Siapa yang tidak hadir? Latif kenapa? Latif izin. Berarti si Latif sedang ada keperluan. Sekarang kita nyanyikan dulu salah satu lagu nasional, Satu Nusa Satu Bangsa. Nuri, persilakan untuk maju ke depan, memandu teman-temannya untuk bernyanyi. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita bela bersama. Dan siapa yang masih ingat dengan pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Angkat tangan. Jangan malu-malu untuk mengeluarkan suaranya. Pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, siapa yang ingat? Tentang apa KKA-nya? Tentang algoritma. Apa itu algoritma? Nah, pertanyaan ibu selanjutnya, apa yang Siva lihat di HP itu? Apa yang Siva lihat? Apa? Wow, soal-soal AMDK. Berikan tepuk tangan dulu untuk Siva. Yang lain? Apa game yang sering Aska mainkan? Minecraft. Oke. Nah, sehubungan dengan jawaban yang diberikan oleh Aska tadi, maka tujuan pembelajaran yang hari ini akan kita pelajari yang pertama adalah menjelaskan apa itu kecerdasan artifisial atau yang lebih populer dengan nama AI. Kemudian, mengidentifikasi manfaat kecerdasan artifisial atau AI. Kemudian, tujuan pembelajaran selanjutnya adalah menjelaskan dampak dari kecerdasan artifisial atau AI, baik dampak positifnya ataupun dampak negatifnya. Nah, jadi itu adalah tujuan pelajaran yang akan kita capai hari ini. Sebelum kita masuk ke materi kita yang inti, anak-anak ibu diminta dulu untuk berdiri semuanya. Jika ibu nanti bilang kata handphone, kamu semua jongkok. Jika ibu bilang laptop, kamu semua tertawa.
Nah, sehubungan dengan materi kita hari ini, untuk lebih memperdalam materi kita, sekarang kita lihat dulu video pembelajaran kita pada hari ini. Empat, meminimalisasi kesalahan. Artificial intelligence dapat bekerja dengan tingkat keakuratan dan konsistensi yang tinggi. Apakah kecerdasan buatan berguna pada masa depan? Apakah kecerdasan buatan berguna pada masa depan? Tentu dalam diagnosis medis dan masih banyak lagi. Kecerdasan buatan yang kita bicarakan tidak terbatas pada Yang ada di depan itu adalah contoh-contoh dari penggunaan kecerdasan artifisial. Bisa dilihat dari belakang dengan jelas? Bisa. Nah, jadi itu bukan hal yang baru buat anak-anak ibu jika sering memainkan HP. Itu yang paling utama dan paling sering digunakan. Nah, ketika bermain game online, apa yang anak-anak ibu rasakan manfaatnya dan juga rasakan dampaknya? Coba ketika bermain game online, apa yang Aska rasakan? Seru. Apakah jadi lupa dengan perut yang lapar? Iya, karena keasikan bermain game online, jadinya lupa dengan perut yang lapar, lupa dengan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Sampai tadi ada beberapa kecerdasan artifisial yang sudah tampil di layar menu HP. Ada apa saja tadi? Google, Map, game online. Sudah pernah menggunakan Map? Itu salah, iya kan? Iya, jadi mari berani mengeluarkan pendapatnya. Karena setiap kita punya hak untuk berpendapat. Jadi betul yang disampaikan oleh Nuri tadi, Map gunanya adalah untuk penunjuk jalan. Dah, kita mulai. Kita coba mengasah kemampuan kita dalam bermain game edukasi tebak kata. Boleh berdiskusi dengan teman sekelompoknya untuk memberikan atau menebak jawabannya. Nah, jawabannya nanti sesuai dengan jumlah kotak yang sudah ibu sediakan. Jika jawaban anak-anak ibu tidak sama dengan jumlah kotak yang disediakan, berarti jawaban anak-anak ibu belum benar. Aturan mainnya, soal pertama. Aku hewan berkaki 4. Aku suka makan rumput. Buluku sangat tebal dan bisa dijadikan pakaian. Siapakah aku? 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Lanjut soal kedua. Ayo. Masing-masing dari kelompok maju ke depan ya. Silakan di depan berdiri. Yang kelompok itu sudah maju ke depan. Alat tulisnya di bawah atau tidak lupa nanti mengingatnya. Nomor 1, jawabannya
tugasnya tugas kelompok. Nah, tugas kelompoknya adalah ini. Tadi kita sudah tahu beberapa contoh kecerdasan artifisial. Tahu ya contohnya. Dan anak-anak ibu nantinya akan menyebutkan atau menuliskan salah satu contoh kecerdasan artifisialnya. Kemudian anak-anak ibu juga nanti sebutkan apa manfaatnya dan apa juga dampaknya. Oke? Ada pertanyaan dulu? Dampak itu tahu. Apa dampak? Manfaatnya tahu? Hah? Berapa banyak manfaat atau berapa banyak dampaknya itu tergantung dari anak-anak ibu semua, tergantung dan juga dari penggunaan AI atau kecerdasan artifisial yang anak-anak ibu gunakan. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan yang sering kita gunakan itu, apa manfaatnya AI itu? Tadi di video sudah dijelaskan panjang lebar apa manfaat dari AI. Yang secara keseluruhan ya, berbeda dengan tugas anak-anak ibu nantinya. Secara keseluruhan apa tadi manfaatnya? Apa manfaat secara keseluruhan yang anak-anak ibu lihat di video tadi? Manfaat menggunakan AI itu ada berapa? Ada 5 ya. Satu apa? Apa manfaat AI yang pertama? Apa? Berdasarkan video yang anak-anak ibu lihat dan saksikan tadi, katanya ada 5 manfaatnya. Coba ya ingat-ingat aja dulu. Satunya apa? Apa? Tidak ada yang ingat apa manfaat AI-nya? Secara keseluruhan, apapun aplikasi yang kita gunakan yang menggunakan kecerdasan artifisial, itu banyak sekali manfaatnya. Dan di tayangan video kita tadi ada 5 manfaatnya. Apa saja? Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas. Dan kemudian yang kedua, membantu proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, mendorong inovasi teknologi. Yang selanjutnya, mempermudah proses pembelajaran. Kecerdasan artifisial itu kemudian tuliskan apa manfaatnya dan juga apa dampaknya. Nah, memang jangan lupa dikasih nama dan juga dikasih hari dan juga tanggalnya. Ini Ananda kerjakan secara berkelompok. Boleh bertukar pikiran dengan teman sebangkunya. Nih ya, soalnya begini, pilihlah salah satu kecerdasan artifisial yang anak-anak ibu kenal dan ketahui atau yang telah dicontohkan tadi. Kemudian tuliskan manfaat dan dampaknya. Lupa tuliskan nama salah satu
bentuk IAI-nya. Apa contohnya tadi? Sudah ditulis? Apa contohnya tadi? Berarti gua. Berdiskusi ya. Sudah dijelaskan tadi. Mencoba dengan videonya juga sudah, videonya juga sudah. Nah, bisa dilihat tuh apa yang termasuk ke kecerdasan artifisial. Sabi-sabi tadi berpose. Lagi ya, 5 menit lagi tentu harus sudah selesai diskusi kelompoknya. Sepanjang perjalanan pembelajaran kita tidak ada satu pun yang bisa anak ibu sampaikan. Dari tadi sampai sekarang, satu kata bolehlah, 2 kata juga boleh, 1 kalimat alangkah lebih bagusnya. Ayo, kesimpulannya, Siva, Nuri, Aska, nah, pada akhirnya bahwa kita hidup di zaman yang memiliki teknologi yang serba canggih. Anak-anak ibu sebagai generasi muda itu sangat rentan terhadap penggunaan aplikasi kecerdasan artifisial, terkhususnya pada permainan game online. Ya kan? Tidak ada yang salah dengan teknologi, cuma bagaimana kita harus bisa menyaring dan juga membatasi waktu kita untuk tidak selalu terfokus pada teknologi yang kita gunakan. Kita harus bijak menggunakan teknologi supaya kemampuan kita tidak terus merosot dikalahkan oleh teknologi. Bukan teknologi yang mengendalikan kita, tetapi kitalah yang harus bijak mengendalikan teknologi. Kita dan teknologi harus seiring sejalan supaya kita bisa berkembang, kecerdasan kita terus meningkat selama kita bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Bisa dipahami? Bisa. Semakin lama ibu lihat semakin lesu saja. Kenapa?
aktivitasnya dalam bermain game online. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Untuk tugas rumahnya, anak-anak ibu nanti tuliskan atau sebutkan atau cari contoh-contoh kecerdasan artifisial lainnya yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita kumpulkan minggu depan. Dan sebagai informasi bahwa pada minggu depan tentu kita akan mempelajari materi yang lebih baru lagi tentang etika di dalam apa? Di dalam berteknologi atau etika dalam menggunakan kecerdasan artifisial. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, bereskan barang-barangnya, masukkan ke dalam tas. Kita bersiap-siap untuk istirahat ya. Dan sebelum istirahat, kepada tadi yang pimpin doanya siapa? Nah, sekarang gantian lagi kita minta kepada yang perempuan boleh untuk memimpin doa sebelum kita akhiri pembelajaran kita. Siapa yang mau? Ayo, pimpin doanya. Alia.